Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini mempresentasikan tentang perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi manufaktur menggunakan TOGAF. Dengan studi kasus kami yang kami gunakan PT Pindo yang disusun oleh pertama Bagas Eko Prayogo dengan NIM 19207085. Yang kedua ada Ahmad Syabani dengan NIM 19207013. Yang ketiga adalah Samuel Fernando dengan NIM 19207067. Latar belakang perkembangan dunia komputer semakin kompleks membuat setiap individu atau kelompok perlu tentu perlu menggunakan komputer dalam setiap aktivitasnya. Dalam kehidupan modern saat ini, teknologi informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan bisnis. Arsitektur perusahaan adalah tentang menciptakan pandangan abstrak tentang perusahaan Anda yang memungkinkan orang-orang dalam perusahaan Anda merencanakan dan mengambil keputusan dengan lebih baik. Metodologi TOGAF yang disebut TOGAF Arsitektur Development Method atau IDM meliputi beberapa tahapan yang bersifat iteratif, yaitu berikut. Yang pertama adalah preliminary fase. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk konsumsi TOGAF dan mendefinisikan prinsip arsitektur. Tujuan fase ini adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Yang kedua adalah fase arsitektur vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Beberapa tujuan dari fase ini adalah yaitu menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur yang mendapat pengakuan dan mendapat dukungan dari manajemen enterprise. Selanjutnya adalah mengesahkan prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan pendekatan strategis bisnis organisasi. Yang ketiga adalah bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk mendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Beberapa tujuan dari fase ini adalah menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar, selanjutnya mengembangkan arsitektur bisnis tujuan, menguraikan strategi produk dan atau servis dan aspek geografis, informasi, fungsional, dan organisasi dari lingkungan bisnis yang berdasarkan pada prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak strategi. Yang keempat adalah information system arsitektur, di mana pada aktivitas ini di mana arsitektur dan informasi dikembangkan. Pendefinisian arsitektur sistem informasi dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Tujuan dan fungsinya adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam domain data dan aplikasi. Ruang lingkup dari proses bisnis ini yang didukung dalam prosesnya dibatasi pada proses-proses yang didukung oleh TI dan interface dari proses-proses yang berkaitan dengan non-TI. Yang kelima adalah teknologi arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan dimulai dari penentuan jenis kandidat yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Beberapa langkah diperlukan untuk membuat teknologi yaitu membuat deskripsi dasar dalam format TOGAF, mempertimbangkan referensi model arsitektur yang berbeda, sudut pandang, dan alat, membuat model arsitektur dan building block, memilih seleksi portofolio yang diperlukan untuk setiap building block, mengkonfirmasi bahwa tujuan bisa tercapai. Fase selanjutnya adalah opportunity dan solution. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur ini dan tujuan identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan tujuan arsitektur dan melakukan kualifikasi sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada.
Tujuan dari proses adalah mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi yang diimplementasikan dalam pengembangan target struktur yang bervariasi. Identifikasi parameter strategis untuk perubahan dan proyek akan dilaksanakan dalam pegangan dari teknik tujuan. Selanjutnya adalah migrasi and planning. Pada proses ini akan dianalisis risiko dan biaya. Tujuan dari proses ini adalah memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan biaya, manfaat, dan proyek integrasi yang bervariasi. Yang kedelapan adalah implementation governance. Proses ini mencakup pengawasan terhadap infrastruktur. Tujuan dari proses adalah untuk merumuskan rekomendasi dari setiap proyek implementasi, membangun kontrak arsitektur untuk memerintah proses deployment dan implementasi secara keseluruhan. Dan terakhir adalah arsitektur change management. Proses ini mencakup pengembangan prosedur yang untuk mengelola perubahan pada arsitektur baru. Fase ini menjelaskan pendorong perubahan dan cara mengatasi perubahan ini, mulai dari pemeliharaan sederhana hingga desain ulang arsitektur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini adalah tahapan proses perencanaan dari preliminary menuju ke arsitektur vision, yang B-nya business arsitektur, dan C-nya information system arsitektur, yang D-nya teknologi arsitektur, yang E-nya opportunities and solution, F migration planning, G implementation governance, H arsitektur change management. Metodologi penelitiannya di sini yang pertama itu studi literatur, terus identifikasi awal. Yang pertamanya itu arsitektur vision, menentukan kebutuhan arsitektur, membuat visi arsitektur, identifikasi stakeholder. Stakeholdernya yang terlibat value chain. Terus yang kedua business arsitektur, menentukan aktivitas bisnis menggunakan tools BPMN atau Business Process Modeling Notation, penggambaran proses bisnis organisasi. Yang ketiga itu Information System Arsitektur, mengembangkan aktivitas SI, menentukan arsitektur data dan arsitektur aplikasi menggunakan tools BPMN, Business Process Modeling Notation. Arsitektur aplikasi, katalog rencana aplikasi, aplikasi data IR, diagram. Yang keempat, teknologi arsitektur, menentukan arsitektur teknologi yang mendukung arsitektur manufaktur. Perencanaan arsitektur teknologi. Yang kelima, opportunities and solution, menentukan rencanaan implementasi awal, mendefinisikan implementasi, mendefinisikan strategi dan rencana implementasi. Yang keenam, migration planning, melakukan penyusunan urutan proyek-proyek manfaat dari proyek imigrasi, roadmap rencana implementasi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dalam perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi serta memasukkan dalam operasional divisi organisasi. Aktivitas bisnis dapat dibagi menjadi dua bagian, sepanjang rantai nilai aktivitas utama dan aktivitas mendukung. Ditulis oleh Michael E. Porter seperti gambar 3, value chain di bawah ini. Support activities, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, pengadaan bahan baku. Primary activities-nya penerimaan bahan baku, produksi, penerimaan dan penempatan barang, dan pengiriman barang. Aktivitas utama. Yang A, penerimaan bahan baku. Fungsi yang berkaitan dengan penerimaan bahan baku dan pengelolaan bahan baku. Yang B, produksi. Fungsi yang berhubungan dengan pengelolaan bahan mentah menjadi produk jadi. Yang C, penerimaan dan penempatan barang. Fungsi yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang jadi. Yang D, penyerahan barang. Fungsi yang berkaitan dengan pemasaran hasil produksi kepada pelanggan. Aktivitas pendukung. Yang A, manajemen keuangan. Fungsi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan suatu organisasi.
mendukung aktivitas utama yang terkait dengan arus masuk dan keluar keuangan, penggajian, investasi, pembiayaan, pemeliharaan infrastruktur, fasilitas dan infrastruktur perusahaan. Yang B, manajemen sumber daya manusia. Fungsi yang berkaitan dengan tunjangan karyawan, pendidikan, atau pelatihan, rekrutmen, dan analisis kebijakan perusahaan mengenai karyawan. Yang C, pengembangan teknologi. Fungsi yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi untuk efisiensi dan efektivitas operasional. Yang D, pengadaan bahan baku. Fungsi yang berkaitan dengan pengadaan bahan baku untuk produksi daftar kandidat entitas. Entitas kandidat adalah entitas yang akan menjadi bagian dari rencana arsitektur perusahaan, sehingga dapat ditentukan berdasarkan keadaan fungsi bisnis utama dalam rantai nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, entitas yang didefinisikan adalah unit bisnis yang kemudian didefinisikan sebagai unit data. Pelaku ekonomi dapat diidentifikasi tergantung pada situasi rantai nilai adalah sebagai berikut. Yang A, entitas penerimaan bahan baku. Yang B, entitas produksi. Yang C, entitas penerimaan dan penempatan barang jadi. Dan yang D, entitas pengiriman barang. Yang E, entitas penerimaan karyawan. Yang F, entitas penggajian. G, entitas pembelian barang. Dan H, entitas penjualan barang. Entitas data. Di sini ada 7 entitas fungsi data. Yang pertama itu ada penerimaan bahan baku dengan entitas fungsi datanya, entitas penerimaan bahan baku. Yang kedua ada produksi dengan entitas fungsi datanya ada 4. Yang pertama ada persiapan bahan baku, kedua adalah rencana produksi, ketiga ada proses produksi, keempat adalah pallet center. Yang ketiga adalah penerimaan dan penempatan barang dengan entitas fungsi data ada 2. Yang pertama itu penerimaan barang dan penempatan barang. Yang keempat ada pengiriman barang dengan entitas fungsi datanya adalah entitas pengiriman. Yang kelima adalah pengadaan bahan baku dengan 2 entitas fungsi data. Yang pertama itu adalah supplier dan permintaan barang. Yang keenam adalah pengelolaan sumber daya manusia dengan 2 entitas fungsi data. Yang pertama itu adalah penerimaan karyawan, yang kedua adalah pengajian. Yang terakhir adalah pengelolaan keuangan dengan 2 entitas fungsi data. Yang pertama itu adalah pembelian barang dan kedua penjualan barang. Arsitektur aplikasi. Arsitektur aplikasi yang diidentifikasi untuk mendukung fungsi bisnis inti organisasi dimaksudkan untuk menentukan aplikasi yang dibutuhkan organisasi. Antara lain, ada yang pertama itu dengan komponen aplikasinya sistem informasi pemesanan bahan baku atau SIRM dengan rencana aplikasinya penerimaan bahan baku. Yang kedua adalah sistem informasi produksi atau SIP dengan rencana aplikasinya persiapan bahan baku, rencana produksi, proses produksi, pallet center. Yang ketiga adalah sistem informasi material manajemen atau SIM dengan rencana aplikasi ada penerimaan barang, penempatan barang, dan pengiriman barang. Yang keempat adalah sistem informasi pengadaan bahan baku dengan rencana aplikasinya supplier purchase order. Yang kelima ada sistem informasi HRPRO dengan atau Human Resource Pro dengan rencana aplikasi penerimaan karyawan dan pengajian karyawan. Yang terakhir adalah sistem informasi FRM atau Finance Resource Management dengan rencana aplikasi pembelian karyawan. Arsitektur teknologi. Setelah mengidentifikasi arsitektur data dan aplikasi, langkah selanjutnya adalah merekomendasi pengembangan arsitektur teknologi yang ada untuk meningkatkan kinerja sistem. Dan ini adalah gambaran pengembangan arsitektur teknologi dengan kinerja sistem. Implementasi. Rencana implementasi adalah rencana akhir untuk keberhasilan pembuatan sistem informasi yang disiapkan untuk implementasi arsitektur perusahaan. Rencana arsitektur perusahaan yang diterapkan didasarkan pada arsitektur bisnis aplikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah pertama adalah
atau memprioritaskan implementasi sistem berdasarkan arsitektur aplikasi yang telah disiapkan sebelumnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa dengan mengimplementasikannya terlebih dahulu, arsitektur perusahaan yang diimplementasikan merupakan implementasi terurut dari arsitektur aplikasi yang telah diatur oleh sebelumnya. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada aplikasi penggandaan bahan baku, penerimaan bahan baku, persiapan bahan baku, rencana produksi, proses produksi, pallet center, penerimaan barang, penempatan barang, dan pengiriman barang. Setelah selesai tahap 1, ada tahap 2. Yang pertama, ada aplikasi data supplier, purchase order, pengelolaan software, pengelolaan hardware, helpdesk, dan penerimaan karyawan. Setelah tahap kedua selesai, masuk ke tahap ketiga, yaitu ada aplikasi pelatihan karyawan, absensi, penilaian karyawan, dan pembayaran. Setelah selesai tahap ketiga, dengan tahap keempat, ada aplikasi terima pembayaran dan laporan keuangan. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini, yang pertama ada metodologi TOGAF, adalah metode yang cocok untuk perencanaan arsitektur perusahaan. Hasil yang direncanakan dari setiap fase metodologi TOGAF sejalan dengan visi dan misi perusahaan untuk melayani masyarakat dengan kualitas terbaik. Rencana arsitektur bisnis yang kedua adalah rencana arsitektur bisnis, menetapkan hubungan yang jelas antara proses bisnis suatu perusahaan dan pemangku kepentingan yang terlibat dan memberikan gambaran umum tentang penyampaian layanan bisnis yang efektif dan efisien kepada perusahaan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.